Selamat siang Bu Tita, teman-teman yang menonton video ini. Saya Kristi akan membahas mengenai jurnal Nutrigenetik yang berjudul The Effect of Tomato Juice Supplementation on Biomarkers and Gene Expression Related to Lipid Metabolism in Rats with Induced Hepatic Steatosis. Ini jurnal yang dipakai, jadi di jurnal ini akan membahas mengenai efek-efek yang pemberian jus tomat terhadap biomarker dan ekspresi gen yang berkaitan dengan metabolisme lipid yang terjadi pada tikus yang diinduksi oleh steatosis. Pertama, kita mulai dari penjelasan mengenai penyakitnya. Penyakit NAFLD adalah istilah untuk berbagai kondisi yang disebabkan oleh penumpukan lemak di hati. Faktor risikonya termasuk obesitas, kolesterol tinggi, dan diabetes tipe 2. NAFLD mencakup tanda-tanda kerusakan hati mulai dari steatosis sederhana dalam bentuk yang paling jinak hingga lesi menengah yang disebut steatohepatitis non-alkoholik atau NASH dan kadang-kadang hingga mencapai sirosis. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri perbandingan antara sel hati sehat dengan penderita NAFLD. Di sel penderita NAFLD, akumulasi lemak berlebih bisa terlihat sangat jelas, yaitu bagian yang berwarna putih. Semakin dominan bagian yang berwarna putih, berarti semakin banyak lemak dan semakin parah penyakitnya. Gambar di sebelah kanan adalah homeostasis lipid di NAFLD. Jadi, efek mendasar dalam resistensi insulin adalah peningkatan supresi lipolisis yang dimediasi insulin di jaringan adiposa, sehingga menghasilkan lebih banyak pengiriman asam lemak bebas atau FFA ke hati. Ciri khas NAFLD adalah akumulasi trigliserida atau TG oleh hepatosit, yang terutama terjadi karena ketidakseimbangan antara produksi trigliserida intrahepatik dan pengeluaran trigliserida intrahepatik. Produksi TG hepatik ini terutama berasal dari asam lemak plasma yang dikirim ke hati dan tidak dioksidasi sebagai sumber energi, sedangkan pengeluaran TG intrahepatik diekspor dalam lipoprotein densitas sangat rendah atau VLDL. Baru-baru ini, beberapa penelitian telah melaporkan bahwa pada tikus dengan NAFLD yang diinduksi, konsumsi jus tomat bisa mengubah pola metabolisme mereka dari yang ditunjukkan pada diet tinggi lemak kembali menjadi diet normal, bahkan dalam metabolit yang tidak terkait langsung dengan status redox. Sehingga, jus tomat ini dapat dipertimbangkan dalam strategi diet untuk pengobatan steatosis. Jus tomat menunjukkan komposisi yang mirip dengan tomat segar, kecuali kandungan vitamin C-nya. Dan jus tomat ini dianggap sebagai sumber makanan yang baik untuk mendapatkan senyawa likopen dan fenolik. Dia juga menunjukkan efek positif pada regulasi beberapa stres oksidatif dan biomarker inflamasi. Nah, inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini atau di jurnal ini. Bagaimana cara jus tomat yang dikonsumsi ini dapat mempengaruhi jalur metabolisme lipid pada tikus sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk pengobatan NAFLD. Sekarang kita masuk ke pembahasan bahan dan metode yang digunakan dalam penelitiannya. Yang pertama adalah jus tomat. Jus tomat komersial diperoleh dari prosesor lokal dan dianalisis untuk memastikan kandungan total senyawa bioaktifnya, mengikuti metode yang telah dipublikasi sebelumnya. Kandungan senyawa yang didapatkan adalah likopen total 105 mg per kilogram dengan isomer Z 10%, total fenol 284 mg per kilogram, flavonoid total 36 mg per kilogram, dan total folat 340 mikrogram per kilogram. Hewan dan desain eksperimental yang digunakan secara singkatnya 24 ekor tikus Prok-Dowley jantan yang berumur 8 minggu dengan berat 225 hingga 250 gram diberi diet standar N atau diet hiperkolesteromia dan tinggi lemak H selama 5 minggu dan diberikan air A atau jus tomat L kodenya sebagai minuman. Ada 4 kelompok eksperimen dengan 6 hewan masing-masing. Yang pertama adalah kelompok NA, itu tikus yang diberikan diet normal dan air. Kelompok NL, tikus yang diberi diet normal dan jus tomat. Kelompok HA, tikus yang diberi diet tinggi lemak dan air. Dan terakhir kelompok HL, itu tikus yang diberi diet tinggi lemak dan jus tomat. Tikus-tikus ini diberi makan secara ad libitum, yaitu dia diberi makan sesuai keinginan dan tidak dibatasi. Setelah periode ini, tikus diotanasia dan sampel darah dan hatinya dikumpulkan. Sampel disimpan dalam keadaan beku. Kemudian dilakukan eksaminasi histopatologi dengan cara blok parafin disiapkan dan potongan melintang dengan tebal 4 mikrometer, diwarnai dengan
amoksisilin, dan eosin untuk diperiksa dengan mikroskop cahaya. Steatosis dinilai menurut kriteria yang dijelaskan oleh Brown et al. Kemudian tahap selanjutnya dihitung parameter plasma biokimianya. Parameter biokimia berupa glukosa, protein total, kolesterol total, fraksi HDL kolesterol dan LDL kolesterol, trigliserida total atau TG, dan aktivitas aspartat aminotransferase atau AST, alanin aminotransferase ALT, dan PON para oksonase dianalisis menggunakan yang namanya penganalisis otomatis AU600 Olympus Live yang berasal dari Jerman. Tahap kelima adalah penentuan biomarker peradangan. Jadi ada tumor necrosis factor TNF-alpha, interleukin 6, soluble vascular cell adhesion molecule atau SVCAM1 dan soluble intercellular adhesion molecule 1 atau SICAM1 ditentukan dalam plasma menggunakan kit ELISA komersial. Tahap ke-6, penentuan biomarker oxidative stress. Kapasitas antioksidan plasma ditentukan menurut uji kapasitas absorbansi radikal oksigen atau ORAC. Ekskresi urin 15F2T isoprostane atau 8-EPI-PGF2A ditentukan dengan kit ELISA, dan konsentrasi kreatinin digunakan untuk menormalkan konstituennya. Tahap ke-7, analisis likopen dan metabolitnya dalam feses dan hati dengan LCMS. Analisis likopen dan metabolitnya diadaptasi dari metode Seiwald et al. Secara singkat, sampel feses dan hati dicairkan dan diekstraksi 3 kali dengan metanol tetrahidrofuran yang mengandung 0,1 butil hidroksitoluena. Ekstrak gabungan dikeringkan di bawah vakum dan residunya disuspensikan ke dalam 2 ml etanol, lalu disentrifugasi, disaring, dan dianalisis dengan LCMS menggunakan Agilent MSD single quadruple mass spectrophotometer. Pemisahan E-likopen, Z-likopen, dan 6, 8, dan 12 apolikopenal dilakukan dengan menggunakan kromatografi kolom. Perkiraan kuantitatif E-likopen dan Z-likopen dalam sampel hati didasarkan pada respon absorbansi pada 472 nm dan diukur dengan kurva referensi sebagai E-likopen. Tahap ke-8, total lemak hati dianalisis mengikuti metode Soxhlet dan asam lemak diekstraksi dari hati menggunakan heksana. Tahap ke-9, studi ekspresi gen yang terlibat dalam metabolisme asam lemak. Total RNA diekstraksi dari hati beku menggunakan TNEZ minikit. Kuantitas dan kualitas RNA dinilai menggunakan nanodrop ND1000. Eksperimen real-time PCR dilakukan menggunakan Rox-like Cycler 480. Ini merupakan cycler platform dengan sistem deteksi fluoresensi yang menggunakan susunan 96-well PCR yang dirancang untuk evaluasi gen metabolisme asam lemak tikus. Yang dianalisa dalam tahap ini mencakup gen yang terlibat dalam katabolisme asam lemak, transportasi, biosintesis, regulasi ketogenesis, dan katabolisme triacylglycerol. Hasil transkripsi gennya dianggap signifikan jika memiliki perbaikan sebanyak 2 kali lipat dari gen-gen yang terdapat pada tikus yang diberi diet normal dan air. Kemudian terakhir adalah analisa statistiknya. Jadi menggunakan uji ANOVA satu arah dan uji post hoc untuk mengetahui perbedaan antara keempat kelompok untuk parameter analitik yang berbeda-beda. Selain itu, pair test diterapkan untuk membandingkan nilai rata-rata antara nilai awal dan akhir dari beberapa parameter yang dianalisis, serta untuk mengetahui perbedaan parameter likopen yang dievaluasi pada kedua kelompok yang menerima justomat. Sekarang kita masuk ke hasil dari penelitiannya. Di tabel 1 ini menunjukkan bobot badan awal dan akhir, pertambahan bobot badan, asupan pakan, jumlah feses dan urin yang dikeluarkan, serta parameter yang berhubungan dengan asupan dan penyerapan likopen. Ingat, tikus dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok NA, diet normal dan air, kelompok NL, diet normal dan jus tomat, kelompok HA, diet tinggi lemak dan air, dan kelompok HL, yaitu diet tinggi lemak dan jus tomat. Perbedaan yang signifikan diamati pada berat badan akhir, yaitu kelompok HA dan HL ini menunjukkan peningkatan berat badan yang lebih tinggi. Perbedaan yang signifikan juga diamati pada massa feses yang dikeluarkan. Ini dikaitkan dengan asupan pakan yang lebih rendah dari kelompok H. Penyerapan likopen secara signifikan lebih tinggi di HL dibandingkan dengan NL, yaitu 63% bandingkan 44%. Selanjutnya di tabel 2 ini, dia menunjukkan kadar berbagai jenis likopen yang diserap oleh liver.
Nilai-nilai ini berkorelasi dengan jumlah total likopen dan L-likopen yang terakumulasi di hati. Jadi total likopen dan L-likopen terakumulasi ini 2 kali lebih tinggi pada kelompok HL dibandingkan kelompok NL. Namun demikian, tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan pada isomer Z likopen dan metabolit lain seperti 6, 8, dan 12 apolikopenal. Mereka ditemukan dalam konsentrasi yang sangat rendah hanya di hati kelompok HL. Berdasarkan hasil ini, ada kaitannya dengan penelitian sebelumnya pada manusia, yang menunjukkan bahwa asupan lemak ini telah dikaitkan dengan peningkatan penyerapan likopen oleh usus. Semakin tinggi asupan lemak, maka semakin tinggi penyerapan likopennya. Untuk alasan ini, makanya jelas nih, penyerapan likopen dan akumulasi likopen hati lebih tinggi pada hewan HL daripada di NL. Gambar ini menunjukkan hasil histopatologi sel hati keempat kelompok hewan tersebut. Yang di sebelah kiri adalah kelompok hewan yang diberikan diet normal, sedangkan yang sebelah kanan adalah kelompok hewan yang diberikan diet tinggi lemak. Dari gambar bisa disimpulkan bahwa hewan NA dan NL tidak mengalami steatosis, sedangkan hewan HA dan HL mencapai steatosis tingkat 2 ataupun 3. Tabel 3 ini menunjukkan kadar biokimia dan enzim. Jadi, selain dari histopatologi sel, NAFLD juga dapat dikonfirmasi dengan perubahan enzim ALT dan AST. Di sini, enzim ALT dan AST menunjukkan peningkatan yang signifikan di akhir periode pada tikus yang diberi diet tinggi lemak. Sedangkan kadar plasma PON tidak menunjukkan perbedaan terkait diet ataupun asupan justomat. Protein plasma juga secara signifikan lebih tinggi pada kelompok H daripada kelompok M. Hal ini mungkin disebabkan oleh sedikit perbedaan dalam protein makanan. Terlepas dari kenyataan bahwa kadar glukosa plasma awal tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar kelompok, pembacaan glukosa akhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat pada semua kelompok, terutama karena stres yang dipicu oleh menggunakan kandang metabolik. Total kolesterol LDL dan VLDL, TGA, dan indeks aterogenik secara signifikan lebih tinggi pada hewan dengan steatosis terinduksi, baik HA dan HL, dibandingkan pada tikus kelompok NA dan NL. Tabel keempat menunjukkan perbandingan konsentrasi macam-macam asam lemak antar kelompok tikus. Jadi, dianalisis profil asam lemak dari sampel hati untuk mengevaluasi efek akumulasi likopen pada metabolisme lipidnya. Jadi, ada 3 golongan asam lemak, yaitu SFA, asam lemak jenuh, MUFA, asam lemak tak jenuh tunggal, dan PUFA, asam lemak tak jenuh ganda. Mereka semua menunjukkan perbedaan yang signifikan terkait dengan diet, tapi tidak ada perubahan yang signifikan dengan asupan jus tomat. Namun menarik untuk mencatat bahwa kandungan terendah C18-3N6C atau asam linolenik ini diamati pada kelompok HL. Sekarang pembahasannya mengenai penentuan biomarker peradangan dan stres oksidatif dalam sampel biologis yang berbeda dari 4 kelompok eksperimen ini. Jadi, diamati tidak ada perbedaan signifikan yang terlihat pada sitokin plasma interleukin 6 dan TNF-alfa. Artinya, diet atau asupan jus tomat tidak menyebabkan perubahan pada biomarker ini. Biomarker sirkulasi aterosklerosis seperti SV-CAM1 dan SI-CAM1 lebih tinggi pada kelompok H daripada kelompok N, bahkan setelah konsumsi jus tomat. MDA hati secara signifikan lebih tinggi pada kelompok H, menunjukkan tingkat peroksidasi lipid yang lebih tinggi sebagai konsekuensi dari akumulasi lipidnya. Terlepas dari kenyataan bahwa MDA di hati lebih tinggi pada HL dibandingkan HA, pengurangan isoprostan urin itu sebanyak 4,17 di HL dengan 9,87 di HA mengungkapkan bahwa asupan jus tomat dapat mengurangi oksidasi lipid yang disebabkan oleh asupan lemak tinggi. Tabel 6 atau tabel terakhir itu membahas jumlah pergerakan ekspresi gen. Pada hewan NL, ekspresi berlebih diamati pada FABP2 dan PSCR. FABP2 ini adalah protein yang terlibat dalam transportasi asam lemak intraseluler, sedangkan PSCR adalah yang meningkatkan oksidasi turun asil-CoA. Kedua gen ini menyebabkan aktivasi jalur oksidasi asam lemak. Pada hewan dengan steatosis yang diinduksi, yaitu kelompok HA dan HL, asupan jus tomat bersama dengan diet H menyebabkan ekspresi berlebih dari tingkat mRNA dari berbagai enzim yang terlibat dalam berbagai langkah metabolisme asam lemak. Berdasarkan perannya dalam metabolisme asam lemak, gen-gennya dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah gen protein transport asam lemak intraseluler FATP, yaitu FABP dan SLC27A1. Kemudian kelompok yang kedua, gen yang terkait dengan protein proses hidrolisis seperti LPL dan GDP2. Dan kelompok ketiga, itu gen yang terlibat dalam mitokondria atau peroksisom beta oksidase asam lemak seperti CPT1C, ACSM2, ACOT8, dan PSCR.
mRNA dari PPA1 atau pirofosfatase anorganik dan protein kinase yang diaktifasi oleh AMP-PRKA juga diekspresikan secara berlebihan. Hal ini karena protein ini juga bekerja pada berbagai jalur persignalan dan metabolisme lipid. Dari hasil-hasil yang ditunjukkan pada tabel tersebut, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Jadi, setelah disebutkan tadi, pada hewan NL, ekspresi berlebihan diamati pada FABP2, yaitu protein terlibat dalam transportasi asam lemak intraseluler, dan juga PSCR, itu yang meningkatkan oksidasi turunan asil-CoA, sehingga mengaktifasi jalur oksidasi asam lemak. Pada hewan dengan steatosis yang diinduksi, yaitu kelompok HA dan HL, asupan jus tomat bersama dengan diet H menyebabkan ekspresi berlebih dari tingkat mRNA dari berbagai enzim yang terlibat dalam berbagai langkah metabolisme asam lemak. Setelah serangkaian studi in vivo dan in vitro sebelumnya, likopen ini bersaing dengan yang namanya HMG-CoA di hati, sehingga menghambat pembentukan mevalonat, dan akibatnya dia mengurangi sintesis kolesterol dengan menurunkan aktivitas HMG-CR. Untuk itu, konsumsi jus tomat dan akumulasi likopen di hati mampu menurunkan kadar kolesterol plasma pada steatosis. Asupan diet tinggi lemak meningkatkan ekspresi FABP2 pada HA dan FABP3 pada HL, yang membantu mengurangi asam lemak serum, mencegah dislipidemia, dan meningkatkan oksidasi asam lemak. Sehubungan dengan pengaruh asupan jus tomat dalam ekspresi gen yang terlibat dalam metabolisme asam lemak, pada tikus yang diberi diet standar yang dilengkapi dengan jus tomat, yaitu kelompok NL, ekspresi berlebih dari transporter asam lemak FABP2 dan PSCR menunjukkan bahwa dalam kondisi fisiologis, asupan likopen ini meningkatkan pengangkutan asam lemak ke dalam hepatosit dan memungkinkan beta oksidasi yang lebih efektif di mitokondria. Karena protein ini terlibat dalam transformasi dienoil CoA menjadi transenoil CoA, yang memungkinkan kelanjutan beta oksidasi ketika asam lemak tidak dapat dipecah oleh enzim ACAD karena adanya ikatan rangkap. Tikus dengan steatosis terinduksi yang menerima jus tomat menunjukkan ekspresi berlebih untuk mRNA protein yang terkait dengan hidrolisis asam lemak atau FA. Pada penelitian ini, kelompok HL menunjukkan overekspresi mRNA LPL, disertai dengan penurunan trigliserida plasma. Terdapat juga ekspresi berlebih dari gen yang terlibat dalam beta oksidasi asam lemak. Ketika asam lemak yang bersirkulasi mencapai hati dan diangkut ke dalam sitosol, anggota enzim asil-CoA sintetase atau ACS akan menghasilkan turunan asil-CoA yang diangkut di dalam mitokondria dan kemudian didegradasi oleh keluarga asil-CoA dehidrogenase atau ACADS. Oleh karena itu, ekspresi berlebih mRNA dari ACAD9, ACADS, ACSL5, ACSM2, dan ACSM4 di grup HA, dan ACSM2 di grup HL. Hal ini bisa dilihat di tabel 5, menunjukkan peningkatan metabolisme lipid karena steatosis, yang mengarah ke influx asam lemak yang lebih tinggi ke dalam mitokondria. Meskipun tidak ada perubahan signifikan dalam komposisi asam lemak hati, dapat disimpulkan bahwa konsumsi jus tomat dan akumulasi likopen di hati tampaknya meningkatkan aktivitas beberapa enzim yang terlibat dalam oksidasi beta mitokondria dan peroksisomal dari asam lemak rantai panjang DNA FLD. Kesimpulannya, konsumsi jus tomat dan produk tomat ini dapat mengurangi gejala steatosis, trigliserida plasma, dan VLDL. Dia juga meningkatkan metabolisme lipid dengan menginduksi ekspresi berlebih dari gen yang terlibat dalam oksidasi asam lemak. Jadi ya, konsumsi jus tomat ataupun produk tomat bisa menjadi pertimbangan yang sangat bagus untuk diet terapi penyakit steatosis atau NAFLD.